Pernahkah Anda merasa waktu seakan tidak cukup untuk menyelesaikan sesuatu? Bagaimana kalau waktu benar-benar berhenti karena doa satu orang? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse dan kita masih mempelajari seri Kitab Yosua. Kita akan belajar dari pelajaran ke-8 dengan judul Hari Ketika Matahari Berhenti. Untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami menghimbau sahabat Inverse untuk mempelajari buku panduan Inverse yang tersedia melalui tautan pada deskripsi video ini sebelum ataupun sesudah menonton video diskusi pembelajaran Alkitab ini. Dan saya berdiskusi bersama dengan Pendeta Evan, ada Kak Lana dan juga Kak Daryl. Shalom semuanya. Shalom. Baik Kak Lana, boleh pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih saat ini kami boleh kembali berkumpul untuk mendiskusikan pelajaran yang Engkau berikan. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah pelajaran ini bukan hanya menjadi berkat bagi kami, tapi juga kepada para pendengar dimanapun saja mereka berada. Terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Baik sahabat Inverse, kita belajar dari Yosua pasalnya yang ke-10 sampai dengan 11. Kami akan membacakan ayat 1 dan 4, 12 dan 15. Yosua pasal 10 ayat 1 dan 2. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Jeriko dan terhadap rajanya. Demikian juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Ayat 3 dan 4. Sebab itu Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debi, Raja Elgolon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Ayat 12-15, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Oke. Pelajaran pekan ini dari Yosua 10 dan 11 mungkin terasa berat ya Pak Pendeta karena berisi tentang penumpasan, ada juga pembunuhan yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel. Tapi sejak awal kita sudah belajar ya bahwa kitab Yosua bukan hanya tentang penghakiman tetapi juga ada kasih karunia Tuhan di sana yang menunda hukuman atas bangsa Kanaan selama kurang lebih 400 tahun seperti yang tertulis dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Dan beberapa episode lalu Pastor Wilson juga mengibaratkan hal ini seperti amputasi ya, yaitu menyakitkan ya, tapi harus dilakukan untuk menyelamatkan keseluruhan, menyelamatkan tubuh dari kerusakan yang lebih besar lagi. Nah Pak Pendeta, untuk pendahuluan diskusi kita di Ulangan 7 ayat 1-2, Tuhan memang menyebutkan bangsa-bangsa yang harus ditumpas habis gitu. Apakah itu yang dilakukan oleh Yosua pada saat ini dan bangsa Israel di Yosua 10 dan 11 ini? Dan bagaimana dengan bangsa lain, Pak Pendeta, yang tidak ada di daftar itu? Apakah mereka juga dibinasakan atau tidak? Ya, jadi kita harus mengerti konsep keseluruhan tentang Allah. Bahwa Allah itu penuh kasih, tapi di saat yang sama Allah itu adil.
Nah, ketika peristiwa ini terjadi, ini adalah bentuk dari satu yang kita sebut dengan penghakiman tadi sudah dimention bagi bangsa-bangsa yang sudah diberikan kesempatan ratusan tahun untuk mereka bertobat. Tidak serta-merta mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan tiba-tiba, tapi ratusan tahun mereka sudah diberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi dalam catatan lain kita dapati bahwa bangsa-bangsa ini memang sudah tidak ada lagi niat hati untuk bertobat. Mereka melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Anak-anak mereka persembahkan kepada dewa-dewa dan seterusnya. Maka tiba waktunya bagi Tuhan itu dosa itu sudah matang sehingga Tuhan katakan melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa itu harus ditumpas. Tapi tetap saja ada satu kesempatan jika bangsa-bangsa yang sudah ada di daftar itu pun bertobat, maka mereka masih mendapatkan kasih karunia. Dan ini kita dapati seperti nubuatan bagi orang Niniwe bahwa Tuhan sudah katakan akan ditunggang balikan, tapi ketika mereka bertobat Tuhan ampuni mereka. Nah, demikian juga bangsa-bangsa lain yang tidak terdaftar di sana, jika mereka meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat, meninggalkan perilaku penyembahan-penyembahan berhala dan lain sebagainya, tentu kasih karunia Tuhan juga untuk mereka. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk semua orang. Nah, jadi apa yang disebutkan tadi seperti amputasi bagian yang harus dibuang karena kalau dibiarkan ini merusak lebih besar, itu benar. Dan mungkin juga ada ibarat lain disebutkan seperti menghancurkan sebuah bangunan kecil, maka orang berpikir waktu dihancurkan, wah ini kok ada yang salah. Padahal setelah itu ada bangunan yang lebih bagus yang mau dibangun, yang lebih indah atau yang lebih bermanfaat. Nah, kira-kira begitu konsepnya. Oke, thank you Pak Pendeta untuk pendahuluannya. Di Yosua 10, Gibeon ya, yang baru saja diselamatkan justru diserang oleh 5 raja Kanaan yang tadi kita sudah baca. Dan Israel datang untuk menolong mereka. Tuhan berfirman kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah, bagaimana cara Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua kali ini dan bangsa Israel dalam Yosua 10? Apa yang berbeda dari cara sebelumnya? Nah, jadi kalau kita lihat tadi, kata-kata itu udah bagus. Jangan takut sebab aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Menurutku pribadi itu aja udah cukup ya mendengar perkataan itu. Cara Tuhan memberi kemenangannya itu dengan kata-kata itu aja udah rasanya itu wah banget. Karena sebelum-sebelumnya mereka tidak mendapatkan itu. Tuhan belum berkata nih, oh aku udah menyerahkan ini. Kayak ibaratnya kita ikut tes atau ikut interview tapi udah yakin 100% bahwa kita itu akan lulus. Pasti itu enak banget ya perasaannya. Terlebih lagi dengan buktinya Tuhan lagi dikasih seperti yang diceritakan di Yosua 10 ini, hujan batu es yang menewaskan orang Amori. Dan juga kejadian tadi yaitu matahari dan bulan itu berhenti. Itu aja menurutku aja pribadi cara Tuhan dengan dia mengambil peran aktif dalam perang ini menunjukkan bahwa dia itu menyertai dengan bangsa Israel. Baik, kalau menurut aku bahwa setuju dengan yang telah dikemukakan oleh Daryl. Jadi menariknya pada perang kali ini bukan cuma Tuhan saja yang melakukan satu mujizat, bahkan mujizatnya ada lebih ya, ada 2 mujizat di situ yang terjadi. Dan juga pada kali ini perang ini bangsa Israel benar-benar bekerja sama dengan baik dengan Tuhan sehingga mereka bisa mendapatkan kemenangan. Oke, jadi yang berbeda itu ya Kak ya. Dan memang ada perbuatan-perbuatan yang ajaib, bahkan mereka rasanya sudah menang gitu ya. Rasa-rasanya mereka sudah menang tanpa harus melakukan segala sesuatu ya. Kalau saya udah diafirmasi dengan janganlah takut kepada mereka, sebab aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kalau misalnya tadi di-mention juga matahari yang berhenti ya. Matahari yang berhenti bagi Yosua ada berbagai peristiwa supranatural yang lain yang dicatat dalam Alkitab tidak dapat dijelaskan mungkin oleh sains karena nggak mungkin matahari berhenti ya. Nggak bisa ya. Kalau misalnya saya belajar sains dari SD sampai SMA kayaknya nggak ada tuh yang namanya dia berhenti gitu. Berhenti kan bumi yang berputar ya kan bumi berputar terus, bumi berevolusi, jadi nggak mungkin matahari itu berada di satu titik terus menerus, tidak mungkin. Tapi ini terjadi gitu. Bagaimana kita boleh memahami bahwa berusaha memberi penjelasan naturalistik atau saintifik untuk setiap mujizat Tuhan itu justru tidak menghormatinya Pak Pendeta? Ya. Oke, jadi betul bahwa kuasa Tuhan memang melebihi akal, logika, bahkan ilmu pengetahuan
yang dibuktikan di ruang laboratorium ya. Dan beriman kepada Tuhan itu memang tidak boleh berdasarkan logika dan pengetahuan manusia. Memang bagi para ahli, kenapa mereka kemudian banyak tidak percaya kepada Tuhan termasuk penciptaan, karena pengetahuan Alkitab itu tidak dapat dibuktikan di ruang laboratorium. Bagaimana 6 hari Tuhan jadikan langit bumi dan segala isinya, bagaimana Yunus sudah 3 hari di perut ikan bisa hidup lagi, ini tidak bisa dibuktikan di ruang laboratorium. Tapi kuasa Tuhan ini melebihi logika, akal, dan juga pengetahuan manusia. Jadi poin saya di sini adalah dalam beriman kepada Tuhan memang tidak berdasarkan kadang-kadang logika, tidak berdasarkan perasaan, tapi kita perlu beriman di sana. Di saat kita tidak mengerti dan memahaminya secara akal dan secara logika manusia, maka iman lebih dibutuhkan daripada sekedar hanya pengetahuan ataupun logika-logika manusia. Iya, Pak Pendeta. Karena Ya. sering kali kita berpikirnya itu saya kita lihat, kita pelajari, kita cari tahu informasinya, it is what it is yang kita lihat, jadinya kita maunya seperti apa yang kita lihat gitu. Tapi cara Tuhan itu beda gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, dan setelah Yosua menyelesaikan penaklukan atas kota-kota di wilayah selatan Kanaan, ia memindahkan pasukannya ke utara. Nah, ini nih setelah kejadian yang sangat yang tadi Pak Pendeta jelaskan yang sangat magnifies itu, kemudian mereka akhirnya ke utara, memindahkan pasukan ke utara, di mana ia menghadapi perlawanan militer yang lebih kuat. Nah, tapi menariknya di Yosua 11 ini mencatat hal di mana Tuhan ingin bangsa Israel menghadapi musuh yang lebih kuat dari sebelumnya. Ya, tapi dengan melumpuhkan semua kuda. Ditangkap semua kudanya dan membakar seluruh kereta yang mereka peroleh gitu. Itu gimana? Padahal kan mau melawan bangsa yang lebih kuat. Logikanya kita butuh pertahanan yang lebih kuat gitu kan. Dan bagaimana ini, mengapa demikian dan bagaimana ini relevan dengan kecenderungan kita saat ini untuk menaruh kepercayaan pada kemampuan atau sumber daya diri kita sendiri. Kalau dari aku, jadi seperti yang kita tahu bahwa orang Israel ini kalau nggak berlebihan insecure-nya, berlebihan overconfidence-nya. Karena mereka baru saja menang melawan Jericho, Ai, dan jadi ketika menghadapi Tuhan pengen mereka menghadapi bangsa yang lebih besar lagi, di sini Tuhan nggak mau mengekspos bahwa orang-orang Israel ini karena mereka kuat lah sehingga mereka bisa menang. Di sini Tuhan lagi-lagi ingin mengingatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya di sekitarnya bahwa setiap kemenangan yang diperoleh itu adalah berdasarkan karena kuasa Tuhan aja. Makanya kalau dipikir logika, kita kan mau perang ya Tuhan, harusnya Tuhan mungkin bahkan entah gimana caranya mengirimkan alat-alat mungkin yang lebih keren lagi gitu untuk menghadapi bangsa yang ini gitu kan. Cuman di sini Tuhan malah bilang udah jangan, malah dilumpuhkan, dihancurin. Jadi supaya bangsa Israel ini bisa stabil gitu. Karena selama ini permasalahannya mereka ini nggak bisa stabil dalam keimanan mereka. Kalau nggak insecure ya itu berlebihan over confidence-nya. Jadi supaya mereka stabil, mereka ingat terus, karena susah sekali kayaknya bangsa Israel ini, dan aku rasa kita juga susah ingat bahwa sebenarnya ketika kita berhasil melakukan sesuatu itu adalah karena kuasa Tuhan, bukan karena kuasa kita. Amin. Yes. Kalau kita lihat memang ya, kuda perang ini tuh aset yang sangat berharga bagi bangsa di Kanaan ini nih, di utara Kanaan. Nah, zaman sekarang pun kita sebenarnya rasanya banyak nih kuda perang kita nih yang kita punya. Contohnya kayak, aku punya pendidikan ini, aku punya skill ini, dan segala macamnya itu. Paralelnya itu ada jadinya ya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka punya kuda perang ini, punya kereta ini, justru jadinya mereka malah mengandalkan diri mereka sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Sedangkan kan itu yang mau Tuhan tekankan ya, bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan, bukan karena apa yang kita punya. Kan kita sering dengar, selama ada uang, semuanya beres. Selama pendidikannya bagus, bisa cari kerja di mana aja. Tapi Tuhan bilang gak kayak gitu. Kalau kamu percaya sama rencanaku, apa aja bisa terjadi. Mau tiba-tiba kamu ada di sini, selama kamu percaya, selama kamu mau berkomitmen sama aku, itu bisa menjadi bagian kita, bukan berdasarkan tolok ukur dari dunia ini. Amin. Oke, dan mungkin Pak Pendeta, adakah pelajaran lain dalam kisah ini yang belum kita bahas di Yosua pasal 11 yang mungkin bisa menjadi pedoman bagi orang muda saat ini? Iya, jadi kita teringat juga kisah Gideon ya. Melawan bangsa Filistin itu
Nggak usah banyak-banyak kata Tuhan, karena seringkali cenderung manusia itu mengandalkan diri sendiri. Cukup dengan 300 orang, karena sebenarnya dengan apa yang kita punya, tanpa kuasa Tuhan itu tidak pernah ada artinya. Tapi pelajaran penting juga di sini bahwa selalu ada bagian kita yang harus kita kerjakan ditambah dengan kuasa daripada Tuhan. Jadi teman-teman orang muda jangan juga hanya mengandalkan Tuhan tapi tidak melakukan porsinya. Makanya ada sebutan ora et labora. Kita lakukan porsi kita tapi jangan ambil porsinya Tuhan. Nah, seringkali kita ambil porsinya Tuhan. Lakukan porsi kita, selebihnya Tuhan yang menyempurnakan. Amin. Oke. Baik Sobat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Nah, tadi kita sudah diskusikan bagaimana tentang permintaan doa Yosua, yaitu sorry Kak, lupa aku permintaan doanya apa. Matahari. Sulit untuk dirangkai kata-katanya. Kita pakai kata yang mudah aja. Oke. Enggak, ulang. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Oke, tadi kita sudah lihat ya bagaimana permintaan doa Yosua itu sangat berani ya, bold sekali sebagai orang muda ya. Nah, kalau kita ini kadang suka doanya hati-hati gitu, tidak seberani Yosua karena kita takut kecewa gitu. Kalau misalnya Tuhan tidak jawab seperti apa yang kita doakan gitu, kita mintanya A tapi udah lah nggak usah terlalu bukan spesifik, jadi nggak usah spesifik, nggak usah yang gimana, udahlah mengalir aja dan lain-lain. Jadi nggak bold gitu, kita kayak nggak punya keyakinan gitu, karena kita takut tersakiti, takut kecewa. Nah, bagaimana kita boleh belajar berdoa dengan keberanian, Pak Pendeta? Kita boleh berani untuk berdoa, berani untuk mengungkapkan, tapi di saat yang sama kita juga mempunyai kerendahan hati untuk menerima. Ini yang sulit, Pak Pendeta. Ya. Oke, jadi betul ya bahwa kita perlu berdoa dengan sungguh menyerahkan kepada Tuhan dalam apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, atau yang kita rindukan dalam hidup kita. Bahkan tidak salah juga ada anak muda katakan, boleh nggak saya minta tanda sama Tuhan? Ya, boleh juga, tapi juga kita perlu hati-hati bahwa bisa saja cara Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Jawaban Tuhan tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Tapi yakinlah bahwa apa yang Tuhan izinkan, pada akhirnya kita akan percaya itu yang terbaik yang Tuhan
berikan dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak menjawab seperti yang kita mau, tapi Tuhan jawab seperti yang Dia mau. Yang sebenarnya pada akhirnya itulah yang terbaik untuk diri kita. Amin. Ya. Amin. Jadi kalau dari aku, ya kita emang harus berdoa dan karena ini adalah mentality yang harus diperbaiki sebagai orang muda ya. Kita takut untuk bold meminta sesuatu karena kita takut jawabannya nggak sesuai sama keinginan kita. Dan ketika kita berpikir seperti itu, pada dasarnya pada saat kita berdoa, walaupun secara mulut mungkin kita bilang jadilah kehendakmu bukan kehendakku, tapi jauh di dalam hati yang terdalam tuh masih jadilah kehendakku aja lah Tuhan gitu kan. Udah pengen banget nih aku yang ini gitu kan. Nah jadi mentality ini yang harus diperbaiki. Jadi kita harus berpikir bahwa nggak apa-apa minta bold yang spesifik. Kita konsepnya jangan karena saya udah minta spesifik nih harusnya dikabulkan, nggak kayak gitu konsep berdoa sama Tuhan gitu kan. Kita kasih tahu kita pengennya seperti apa, tapi balik lagi kita menyerahkan segala keputusan itu kepada Tuhan, dan kita juga harus menyiapkan hati kita apapun hasilnya, jawabannya, entah itu iya, tunggu dan lain sebagainya, ya udah kita terima aja. Kita harus yakini bahwa jawaban apapun yang diberikan kepada Tuhan itu adalah yang terbaik. Itu harusnya mentality yang orang-orang muda punya. Amin. Oke, dan sejak seri kitab Keluaran kita sering mendengar bahwa Tuhan berperang untuk kamu. Itu sering sekali kita dengar ya. Namun bagaimana kalau dalam situasi seperti konflik antar pribadi di mana kita mungkin akan lebih cenderung untuk berharap bahwa Tuhan akan berperang bagi kita dengan cara yang kita inginkan, karena kita menganggap pihak lain juga berdoa kepada Tuhan, sedang berdoa supaya berpihak kepada mereka. Jadi udah Tuhan pakai cara saya aja gitu. Nah ini bagaimana menurut pendeta dan Kak Daryl? Nah, jadi kalau kita bicara konflik di sini sebenarnya jadi berat ya. Karena konflik itu aplikasi nih, susah nih. Teorinya gampang, aplikasinya susah. Tapi yang perlu kita tahu adalah kalau Tuhan berperang untuk kita, pasti Tuhan akan berperang untuk kita. Tapi kadang-kadang kan kita bilang, nggak apa-apa lah. Kalau misalnya kan kita dalam argumen pasti kita mau diri kita yang benar ya. Karena kita nggak mau kalah konsepnya. Kalau kayak gitu pasti kita bilang, Tuhan sadarkan yang inilah, biar dia yang datang duluan kepada aku. Jangan aku yang duluan kepada dia. Nah di situ nggak boleh. Karena konflik itu memang harus diselesaikan. Kalau kata firman Tuhan itu harus diselesaikan secara privat, empat mata. Dan konflik itu apakah salah? Sebenarnya tidak juga. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu berperang untuk kedua pihak, pasti saat pun kita argumen dengan pihak yang lainnya itu, pasti Tuhan ada di situ. Pasti Tuhan berpihak pada keduanya, dan keduanya itu pasti berdasarkan sesuatu yang lebih baik. Kalau saya bilang sih, pasti berdasarkan kasih. Karena kita pasti diajarkan juga untuk mengasihi musuh kita kan. Berdoa untuk musuh kita dan mengasihi musuh kita. Ya, oke. Jadi kalau bicara soal konflik, ya saya coba pikir-pikir, mungkin hampir tidak ada konflik yang saya hadapi ya. Tapi dalam pengalaman konflik membuat pilihan ini kami alami dalam keluarga. Ini anak saya sekarang sudah kelas 3 SMA. Tahun depan akan kuliah, tidak lama lagi. Anak saya maunya jurusan ini. Saya punya pertimbangan mungkin jurusan ini lebih baik. Kemudian istri saya juga berpikir jurusan ini lebih baik dan di tempat ini, di sekolah yang memang kami rasa itu lebih baik. Nah, kami berdoa, yang mana yang Tuhan kehendaki, Tuhan bukakan jalan yang mudah-mudah. Kalau memang ini pilihannya, bukakan jalan, kemudahan-kemudahan Tuhan buka. Tapi kalau di jalan yang kami cita-citakan ini memang kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, inilah jawaban Tuhan, tidak itu yang kami pilih. Tapi yang mana Tuhan bukakan kemudahan-kemudahan. Ini konflik dalam membuat keputusan. Jadi kami berdoa, kalau memang yang mana kehendak Tuhan yang terbaik, maka kemudahan-kemudahan itu yang Tuhan bukakan jalan untuk cita-cita dia, masa depan dia, dan tentu penting tentunya untuk hidup masa depannya. Nah, kira-kira itu yang saya hadapi dalam pengalaman praktikal. Oke. Thank you for sharing Kak Daryl dan pendeta. Dan di dunia yang menilai kesuksesan dari cara manusia bekerja keras dan merencanakan strategi, pernahkah Tuhan membawa Kak Daryl atau Kak Lana ke dalam situasi di mana melakukan hal yang tampak tidak masuk akal seperti melumpuhkan kuda dan membakar kereta?
tapi justru apa yang Tuhan lakukan itu meneguhkan iman serta rencana Tuhan? Pernah? Salah satu rencana Tuhan yang aku syukuri sampai sekarang ya, yang sebenarnya itu dari awal nggak ketahuan adalah badanku nih, yang gendut ini nih. Jadi aku pernah memutuskan awal tahun ini tuh aku akan diet, aku akan kurusan badan. Jadi aku coba semuanya, nge-gym, suplemen, intermittent fasting, semuanya. Tapi gagal, badannya nggak turun tuh. Terus kayak, oh mungkin aku memang ditakdirkan untuk menjadi seorang yang gendut aja gitu ya. Selang beberapa waktu ini, beberapa bulan yang lalu, aku itu kena luka di kakiku yang dia itu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya aku periksa ke dokter kulit dan dokter kulit ini bilang, pernah nggak cek darah? Aku cek darah akhirnya. Singkat ceritanya pas cek darah ternyata didapatin gulaku ini tinggi, hampir gejala diabetes. Dari situ mungkin kesannya kayak, wih sedih banget ya. Tapi aku ngeliatnya justru kesempatan. Karena ya kalau udah diabetes, sudah mau gejala diabetes pasti jawabannya cuma satu, olahraga, turunin badan. Jadinya aku mikir apa ini ya motivasinya Tuhan sebenarnya untuk aku ya. Kayak nggak perlu lah nge-gym, intermittent fasting segala macam itu. Justru karena dibilang aku kena gula ini, Tuhan bilang ya udah nggak apa-apa, kamu cuma butuh berdoa aja, puasa dan juga jalan pagi, selesai. Nggak perlu yang aneh-anehnya, kuda-kuda perang lainnya. Cukup aja dengan percaya sama aku. Beneran puji Tuhannya aku sekarang udah turun 5 kilo dari yang semula ya. Puji Tuhan. Thank you. Nah, kalau dari aku, jadi ini pengalamannya waktu pandemi. Jadi waktu pandemi kan pas banget masuk pandemi itu kontrak habis, jadi nganggur tuh. Dan pada saat itu sebenarnya aku sedang melayani satu ministry gitu, walaupun secara online. Nah, pada waktu itu sempat ada tawaran kerjaan, tapi kalau aku terima, aku udah pasti nggak akan bisa mengerjakan si ministry ini. Sedangkan waktu itu lagi senang-senangnya melayani di ministry ini. Akhirnya aku berdoa sama Tuhan, saya masih senang pelayanan di ministry ini. Tapi kalau Tuhan, kalau bisa sih aku bisa dapat pekerjaan yang aku bisa tetap mengerjakan si ministry ini. Tapi kalau memang enggak, Tuhan tunjukkan gitu kan. Karena nganggurnya udah kelamaan nih gitu kan. Tapi ternyata at the end of the year akhirnya dikasih Tuhan sama pekerjaan gitu, dimana pekerjaan ini bisa aku tetap bisa mengerjakan ministry ini. Jadi kadang kan orang mikir ya udah nganggur gitu, gas aja lah dikasih kerjaan yang ini gitu. Cuman itu aku masih bertanya gitu sama Tuhan aku nggak mau sebenarnya ngambil pekerjaan ini karena itu aku nggak akan bisa mengerjakan pelayanan yang sedang aku kerjakan gitu. Tapi ya kurang lebih seperti itulah, kadang memang kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang sangat menggoda untuk meninggalkan begitu saja pelayanan yang sedang dikerjakan. Oke, thank you so much Kak Lana dan Kak Daryl for sharing. Dan tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung diskusi. Pak Pendeta, Kak Lana dan Kak Daryl boleh memberikan satu closing statement. Ya, jadi teman-teman orang muda, ada satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa kita perlu melatih kepekaan rohani kita, melihat jawaban Tuhan dalam doa dan permohonan kita. Kadangkala kita merasa kebetulan, atau kadangkala kita merasa mungkin yang lebih berbahaya karena kehebatan atau ketangguhan kita. Padahal sebenarnya Tuhan sedang bekerja dengan berbagai cara untuk mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus peka dalam kehidupan rohani kita akan keterlibatan Tuhan dalam semua aspek yang kita lewati. Amin. Kalau dari aku, di dalam pelajaran ini diingatkan kembali bahwa walaupun Tuhan sudah sebenarnya menetapkan satu penghakiman atau penghukuman kepada satu bangsa atau pribadi-pribadi, tapi pada dasarnya Tuhan tuh ajaibnya tuh dia tetap masih memberikan kesempatan gitu. Seperti kalau kita lihat di dengan bangsa Israel, dengan Rahab, dengan orang-orang Gibeon juga. Jadi benar-benar di sini kita sebagai orang yang apalagi yang udah belajar kebenaran harusnya bisa memanfaatkan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, supaya kita benar-benar memanfaatkan itu supaya kita bisa menjadi orang yang lebih setia dan lebih baik lagi. Kalau menurut aku pribadi, kita tahu itu rencana Tuhan itu sebenarnya nggak ada yang tahu. Bahkan kadang-kadang kita pun umatnya nggak tahu. Apalagi kita orang muda ya, kayak suka bingung. Tapi tenang saja, rencana Tuhan itu sebenarnya nggak mengandalkan kitanya kok. Rencana Tuhan itu udah ada semenjak kita lahir bahkan. Jadi Tuhan itu tidak memerlukan semuanya dari yang kita punya. Selama kita percaya saja sama Tuhan, itu akan terjadi semuanya.
Oke. Terima kasih kakak-kakak semua dan pendeta. Pendeta boleh tutup di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran firman-Mu melalui pengalaman rohani bangsa Israel, Yosua, dalam perjalanan hidup iman mereka. Menjadi pelajaran penting bagi kami juga untuk kami selalu berjalan di dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semua, khususnya sebagai orang muda, pemirsa Inverse dimanapun berada. Tolong kami Tuhan agar kami menjadi umat-umat Tuhan yang selalu mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode kali ini. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Kita boleh ingat selalu bahwa matahari yang tidak bergerak bagi bangsa Israel mengajarkan kita bahwa rahasia keberhasilan itu adalah penyatuan antara kuasa ilahi dan usaha dari manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. And remember to always dive deeper into the verse. In verse. Bye.